Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktekkan, berdua dengan Bapak Gafur, untuk mempraktekkan sebagai coach dan coache, nanti akan bergantian. Sesi pertama nanti Pak Gafur akan menjadi coache dan sesi kedua sebaliknya, berganti peran. Agar mempersingkat waktu, mari kita mulai praktek coach dan coache ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Gafur, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bapak. Bapak Didi bagaimana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak Gafur. Saya dengar Bapak Gafur mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Bapak? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya Pak. Baik, kira-kira apa yang ingin kita capai dengan perbincangan kita ini Pak? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Kita ada waktu mungkin sekitar 15 sampai 20 menit ya Bapak Gafur. Silakan Pak Gafur mau menceritakan apa? Begini Bapak, di sekolah ini tuh saya melihat siswanya itu kayak ya bosan gitu kalau Pak untuk belajar di sekolah karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, misalnya melakukan pembelajaran di ruang multimedia atau menggunakan media pembelajaran yang bervariasi begitu Bapak. Baik Pak, berarti di sekolah ini masih ada sebagian guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif gitu ya Pak? Iya, iya betul Bapak. Pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu aja Bapak. Setelah lihat hanya sama siswanya gimana nih pembelajarannya. Ya gitu Pak. Gini jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Baiklah Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya itu pengen adanya perubahan gitu loh Pak. Perubahan setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarnya itu tuh diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode, model, atau media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarana yang sudah ada di sekolah, Pak. Oh, jadi Pak Gafur ini ingin adanya perubahan dari rekan-rekan kita di sekolah ya Pak? Betul, Pak. Biar ada perubahan gitu. Nah Pak Gafur, perubahan seperti apa yang ingin Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Pak? Ya, perubahan yang menuju yang lebih baik, Pak. Seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media dan sarana yang disediakan di sekolah dengan menggunakan secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada, Pak, disediakan, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal gitu, Bapak. Oh, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak? Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal
itu levelnya 10 ya, Pak? Nah, kira-kira di sekolah itu levelnya itu udah sampai level mana ya, Pak? Mungkin begini Pak, mungkin masih di level 5 sepertinya Pak. Karena ada sebagian guru yang belum melakukan. Walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana di sekolah dan apa sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan pemanfaatan teknologi apa namanya PowerPoint dan seterusnya itu. Tapi sebagian besar juga masih belajar begitu-begitu aja. Masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, menggunakan media dan metode lainnya. Hanya gitu-gitu aja, Pak. Ada yang sudah menggunakan PowerPoint, tapi juga ada sebagian yang tetap gitu-gitu aja, Bapak. Baik, Pak. Kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru nantinya? Sepertinya nggak ya terlalu banyak ya Pak, karena kita sedang berusaha nih, berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya perubahan sedikit gitu. Pengennya sih ada di level 8 Pak. Ya karena di sini juga banyak guru yang sebenarnya antusias, tapi bingung cara memulainya seperti apa gitu Bapak. Kalau sudah begitu, Pak, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran nanti seperti apa, Pak? Ya, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan dulu Pak permasalahan ini dengan semua rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus melakukan mentoring seperti itu, Pak. Itu dari rencana saya gitu. Ya, melakukan mentoring ya, Pak. Selain mentoring, Pak, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan dari rekan-rekan kita, Pak? Sepertinya bisa dengan kegiatan yang mencakup skala yang besar, misalkan pelatihan atau workshop gitu, Pak. Baik, kira-kira Pak, tadi ada mentoring ya, dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini apa ya, Pak? Kayaknya lebih ke mentoring ya, Pak. Kayaknya itu lebih ke mentoring dulu, Pak. Karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang pingin adanya perubahan gitu Bapak. Jadi kalau yang pelatihan ini kan itu dasarnya karena tuntutan dari sekolah. Karena ada pelatihan tapi sebenarnya nggak ada itu. Belum ada kemauan secara sendiri gitu ya pengennya. Melakukan mentoring ini yang benar-benar mau untuk melakukan adanya perubahan Bapak. Jadi yang untuk kalau workshop mungkin itu karena sekolah Pak. Itu kalau ke mentoring ini bagi teman yang mau berubah gitu Bapak. Sepertinya ke mentoring saja gitu Bapak. Baik, Pak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk melakukan mentoring tersebut, Pak Gapur? Ya begini Pak, saya kan punya teman itu. Dia dalam dalam IT-nya itu pengetahuannya gitu sudah bagus Pak. Mungkin nanti bisa membantu saya gitu. Setelah itu saya akan berkolaborasi dengan teman saya itu Pak. Terlebih dahulu akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa nanti dia akan memberikan saya dalam melakukan mentoring
tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu ya yang tercakup gitu Pak. Baik Pak Gafur, berarti nantinya Pak Gafur akan mengadakan kolaboratif ya dengan guru yang lain. Ya betul Pak, saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi Pak tentunya. Nah, sekarang kita sudah di akhir percakapan. Apa sih yang dapat Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, saya ada sedikit gambaran Pak, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah. Khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu dengan cara mentoring gitu ya. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring itu Pak. Jadi saya itu dengan cara mentoring itu yang nanti saya akan lakukan Bapak. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu cerita-cerita lagi dari Bapak. Sudah melakukan mentoring ya Pak, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak. Percakapan kita mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Gafur. Terima kasih Bapak atas kesempatannya dan waktunya setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama Pak Gafur, tetap semangat. Siap, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum Pak Mbak. Gafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gafur, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik, Pak Didi, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak Gafur, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi kurang adanya antusias dari murid-murid, Pak. Oh, jadi masalah yang Pak Didi hadapi yaitu kurangnya antusias murid Bapak dalam pembelajaran. Jadi menurut Pak Didi, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Bapak? Saya berharap saya dapat solusi atas permasalahan saya, Pak, mengenai antusias murid dalam belajar di kelas dan antusias dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Menurut Pak Didi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran, Bapak? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, mungkin saya terlalu dominan dalam berbicara di depan murid-murid saya, Pak. Yang kedua, saya kurang memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada kegiatan pembelajaran saya, Pak. Oh, seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu ini, Pak, selama mengajar, sumber belajar yang Bapak gunakan seperti apa? Saya biasanya menggunakan buku guru, Pak, buku siswa dan buku teks yang saya dapatkan di perpustakaan sama dengan yang dipegang oleh murid. Oh, begitu, Pak. Kira-kira, Pak ya, kira-kira suasana pembelajaran seperti apa yang menurut Bapak ideal dan sesuai dengan keinginan Bapak? Saya tidak muluk-muluk, Pak. Saya ingin
pembelajaran yang menarik buat murid-murid, banyak aktivitas, dan tidak membosankan, itu yang pertama, Pak. Wah, saya pendapat dengan Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid tertarik dan bisa aktif pada pembelajaran? Menurut saya sih, pembelajaran harus banyak praktek, sehingga murid bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, Pak, ataupun games, supaya pembelajaran lebih menarik. Atau bisa juga dengan menggunakan media yang beragam, jadi lebih memberikan variasi. Jadi murid mungkin bisa antusias kembali, Pak. Oh, nah sekarang jadi apa langkah awal yang akan Bapak Didik lakukan untuk mewujudkan keinginan Bapak itu, Pak? Agar siswa itu menarik, kata Bapak itu tadi. Ya. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran sebaik mungkin, menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi yang akan saya sampaikan, Pak. Terus selanjutnya menyediakan sumber belajar yang menarik bagi murid-murid saya dan juga ada keragaman di situ, Pak. Hmm. Kira-kira nih Pak ya, metode sekarang pembelajaran seperti apa dan media apa yang kemungkinan Bapak gunakan nanti? Nanti saya mencoba untuk menerapkan metode diskusi, Pak, atau bermain game, atau nanti saya berikan juga ice breaking agar pembelajaran tidak monoton. Terus untuk medianya selain buku mungkin saya akan menggunakan video yang ada di YouTube, TikTok, atau sumber yang lain yang ada di lingkungan sekolah. Atau juga nanti bisa juga, menggunakan Google, Pak, di internet itu. Jadi murid-murid bisa mengeksplornya di situ. Bagus menurut itu Pak, menurut saya itu. Ada tidak Pak rencana Bapak itu untuk membebaskan murid memilih sumber belajar, Pak? Iya ya, bisa juga ya. Nanti saya coba untuk meminta murid untuk mencari sendiri sumber belajarnya, Pak. Jadi nanti sebisa mungkin Pak Didi akan melibatkan murid sendiri dalam menentukan sumber belajarnya ya. Kalau untuk lainnya Pak, kira-kira untuk menyempurnakan rencana Bapak ini, rencana Bapak, adakah Iya. keinginan tidak melibatkan guru lain atau berkolaborasi dengan guru lain, rekan sejawat Bapak, dalam menyusun rencana dan dari praktek pembelajarannya dan praktek pembelajarannya, Pak. Saya akan minta tolong nanti, Pak, rekan sejawat saya yaitu Bapak Rizal untuk membantu atau berkonsultasi untuk penyusunan RPP-nya dan mencarikan sumber belajarnya. Saya lihat Bapak Rizal juga sering memberikan sumber belajar yang beragam dalam kegiatan pembelajarannya, Pak, sehingga mungkin itu menjadi inspirasi bagi saya. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali dengan berkolaborasi dengan teman sejawat itu akan memudahkan kita dalam menyiapkan rencana dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kira-kira kapan Bapak Didik akan mengeksekusi rencana Bapak? Mungkin minggu ini saya akan membuat RPP-nya, menyediakan semua instrumen yang diperlukan termasuk media, sumber belajar, lembar penilaian atau asesmen, dan yang lainnya. Mungkin besok atau lusa saya akan berkonsultasi dengan Bapak Rizal, Pak.
dalam menyusun RPP dan semua perangkat pembelajarannya. Kemudian action-nya mungkin minggu depan saya akan mulai menerapkannya di kelas yang saya ampu, Pak, nantinya. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak. Saya tidak sabar untuk sampai minggu depan dan ingin tahu besarnya antusiasme murid Bapak di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Ada lagi mungkin yang mau kita bahas bersama Bapak? Oh, untuk sementara cukup dulu, Pak. Terima kasih Pak Gafur atas waktunya untuk sharing. Jangan bosan ya Pak untuk membantu saya dalam mengatasi masalah-masalah saya. Oh, pasti Pak Didi, kita tetap harus saling membantu untuk kemajuan murid-murid kita. Kapan-kapan kita sambung lagi ya Pak. Siap Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya izin pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.